Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. طيب، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama Allah Tabaraka wa taala berikan kita nikmat sehat dan kesempatan, yang mana dua nikmat ini banyak dilalaikan dan dilupakan oleh kaum muslimin ketika mereka diberikan dua nikmat ini, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ni'matani maghbunun fihi katsirun min nas as-sihha wal faragh. Bahwasanya ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mereka lalai pada keduanya ketika mereka mendapatkan dua nikmat ini, yaitu yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang, kesempatan. Para ikhwan, kita diberikan kesehatan, sudah pasti akan datang masa sakit kita. Itu sudah pasti. Hidup itu berputar. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, lalu kadang kita kembali sehat lagi, dan kita akan sakit lagi. Ya. Kemudian kesempatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, ada waktu sempat, ada waktu sempit. Ada sempat, ada sempit. Keduanya itu berputar, ikhwan Allah jami'an. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan, gunakan selagi kesehatan itu masih ada dan sempat itu masih ada. Apalagi bertambahnya usia itu, tentunya maut itu semakin dekat bagi kita. Seorang mukmin, seorang muslim, dia akan selalu memikirkan bagaimana dia akan mati atau bagaimana keadaan dia ketika dia menghadap Allah Jalla fi'ala. Dia akan memikirkan itu selalu. Nah, itu bagaimana dia menghadap Allah Jalla fi'ala. Apakah dia menghadap dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Yang khawatirkan dalam dirinya adalah penutup usia yang buruk, dan yang dia harapkan dalam dirinya adalah penutup usia yang baik. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berangan-angan, banyak orang berangan-angan, bukan berharap, tapi berangan-angan ingin mati dalam husnul khatimah. Kenapa disebut angan-angan? Angan-angan itu sebagaimana ya, mereka berangan-angan sebagaimana angan-angannya orang-orang Yahudi, yaitu ketika mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Maka Allah berfirman, tilka amaniyuhum, itu angan-angan kosong mereka.
Apa sebab disebut angan-angan? Disebut angan-angan karena al-amniyah itu atau al-umniyah itu merupakan sebuah angan-angan ya yang tidak didasari dan tidak dilandasi oleh ikhtiar dan usaha. Misal kalau dia ingin masuk surga tapi perbuatannya maksiat pada Allah, atau kalau dia ingin mendapatkan satu kebaikan tapi perbuatannya buruk, Allah a'lam bishawab, maka ini sebuah angan-angan. Kita katakan banyak orang sekarang itu berangan-angan ingin mati dalam keadaan baik, ya, berangan-angan, angan-angan kosong. Jadi disebut angan-angan karena dia tidak didasari dan dilandasi oleh amal soleh. Ya, memiliki satu keinginan dan cita-cita untuk dapat penutup usia yang baik, tapi dia tidak mau beramal, maka itu disebut sebuah angan-angan kosong. Wallahu a'lam. Berbeda dengan harapan. Kalau harapan berharap ar-raja, maka dia itu didasari dan dilandasi oleh amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman bahwasanya man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh. Maka ar-raja itu berbeda dengan al-umniyah atau angan-angan. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau angan-angan itu sesuatu cita-cita dan keinginan dan kebaikan, tapi tidak didasari dengan ikhtiar dan usaha atau amal saleh untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kalau harapan atau roja itu sesuatu ya keinginan atau cita-cita untuk mendapatkan satu kebaikan yang didasari dan dilandasi oleh amal saleh. Allahu a'lam bishawab. Maka kita katakan banyak orang berangan-angan kosong, ya, ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi tidak beramal saleh, tidak berusaha untuk melakukan satu amal saleh. Allahu a'lam bishawab. Baik. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, kesehatan, kita gunakan sebaik mungkin. Allahu a'lam bishawab. Kita gunakan untuk selalu beribadah pada Allah Jalla wa'ala. Barusan kita mendapatkan kabar ada yang meninggal, maka ini sebagai sebuah pembelajaran untuk kita bahwasanya suatu saat kita akan mengikuti jejak orang tersebut, yaitu kita juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jadi permasalahan adalah sudahkah kita siap untuk menghadap Allah dengan amal yang terbaik kita ataukah belum? Itu harus menjadi bahan renungan kita. Allah a'lam bishawab. Harus menjadi bahan renungan kita. Keadaan kita ini sudah layak belum untuk menghadap Allah menghadap Allah? Ya. Kalau sudah layak, pertahankan. Tapi kalau belum layak, maka rubah. Ya, rubah. Berusaha untuk selalu istiqamah, meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan amal kebaikan ataupun amal saleh. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan dan qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita kali ini adalah terkait dengan syurutus shalah, yaitu syarat sahnya salat. Dan kita sampai pada syarat yang ketiga. Sebenarnya ini sudah hampir selesai kemarin ya. Cuman karena kita libur hampir sebulan lebih, maka kita ulangi lagi. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah Islam, itu syarat sahnya salat. Syarat yang kedua adalah apa? Al-aql, yaitu berakal. Syarat yang ketiga adalah tamyiz. Kemudian syarat itu apa? Syarat adalah sesuatu yang melazimkan ketiadaannya, ya, maka tiadanya sesuatu yang tidak sesuatu yang apabila dia tidak ada maka melazimkan ketiadaan yang lain. Kalau dia tidak ada maka melazimkan ketiadaan yang lain. Allah a'lam bishawab. Dan apabila dia ada tidak melazimkan adanya sesuatu yang lain, itu namanya syarat. Itu namanya syarat. Ya. Makanya
wudu itu merupakan syarat sahnya salat. Kenapa? Karena kalau dia ada, tidak melazimkan adanya satu amalan, ya kan? Atau adanya sesuatu. Dan kalau dia tidak ada, maka tidak ada sesuatu yang lain. Yaitu apa? Kalau wudu tidak ada, maka salat tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia melazimkan ketiadaannya, melazimkan ketiadaan yang lain. Dan apabila dia ada, maka tidak melazimkan adanya yang lain. Ya, wudu kalau tidak ada, maka otomatis sholat tidak sah, ya kan? Tapi kalau orang berwudu, maka tidak harus apa? Sholat. Tidak harus sholat dulu baru wudu, ya. Atau wudu itu tidak melazimkan harus adanya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Maka at-tamyiz yang ketiga itu tamyiz. Dan tamyiz itu kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yaitu batas seseorang dikatakan tamyiz itu pada usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun, sebagaimana yang telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum, ya, yaitu perintahkan anak-anak kalian bis salati lis-sab'i sinina, yaitu untuk menegakkan salat pada usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li'10 sinina, dan pukullah mereka pada usia 10 tahun. Pukullah mereka kalau mereka tidak mau sholat pada usia 10 tahun. Ya, maka muru abna'akum di sini meliputi al-banina wal banat, yaitu meliputi anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau mereka ya usia 7 tahun, maka itu ya itu batasan tamyiz. Itu sudah masuk kategori haddut tamyiz, ya. Dia sudah masuk usia tamyiz. Ya. Yang mana usia tamyiz itu dia sudah mulai paham, dia sudah bisa membedakan mana benar mana salah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya pada usia 7 tahun, maka ini usia tamyiz, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, para ikhwan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asy-syartul rabi', yaitu syarat yang keempat daripada syarat sahnya salat, yaitu raf'ul hadath, yaitu terangkatnya hadath. Dan hadath itu ya meliputi hadath besar maupun hadath kecil. Ya tanawalu ya al-hadath al-akbar, ya yaitu hadath yang dimaksud di sini, terangkatnya hadath di sini adalah hadath ya meliputi hadath besar, yang mana hadath besar itu dia tidak terangkat kecuali dengan mandi. Ya, jadi dia tidak terangkat kecuali dengan mandi. Misal seperti apa? Junub dan haid. Junub dan haid serta nifas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian wal hadath asghar, begitu juga meliputi hadath kecil. Yang mana alladzi la yartafi'u illa bil wudu'. Yang mana hadath asghar ini dia tidak terangkat kecuali dengan wudu. Maka di sini raf'ul hadath meliputi hadath besar maupun hadath kecil. Yang mana hadath besar yaitu dengan mandi, hadath kecil dengan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, faraful hadath syartun min syurutis shalah. Maka terangkatnya hadath ini ya dia termasuk daripada syarat sahnya salat. Ya sebagaimana telah datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak akan diterima satu salat tanpa ada apa? Yang tidak ada padanya tuhur. Tuhur itu apa? Wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tuhur di sini dibawa kepada wudu dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik. Maka faman shalla wa huwa muhdithun ya sawa'an hadatsan akbar atau asghar fala salata lahu. Maka barang siapa yang dia telah melakukan salat sedangkan dia dalam keadaan dia ini adalah orang yang hadath, sama saja ada dia melakukan dia ada hadath besar ataupun hadath kecil, maka tidak maka tidak ada salat bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak suci. Karena dia tidak suci. Allahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya ini syarat yang keempat, yaitu terangkatnya hadath, atau kita katakan suci daripada hadath besar dan hadath kecil. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian asy-syartul khamis, syarat yang kelima,
izalatun najasa, yaitu hilangnya najis, ya. Hilangnya najis. Allah a'lam bishawab. Maksudnya hilangnya najis dari mana? Ai minal buq'ati allati yusalla 'alaiha, yaitu dari tempat yang seseorang itu atau ditunaikan sholat padanya. Ya, tempat. Maksudnya al-buq'ah di sini masuk pakaian, ya kan? Ya, apa namanya, tempat ataupun ya, daripada tempat yang ditunaikan sholat padanya, dan termasuk daripadanya adalah pakaian ataupun badan, ya, ataupun yang lainnya yang kita gunakan untuk sholat. Maka semua itu harus bersih ataupun suci daripada apa? Najis. Suci daripada najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu sucikanlah. Masuk di dalamnya adalah tempat. Allah a'lam bishawab. Ya, pakaian, tempat ataupun badan harus suci daripada najis. Ya. Baik. Dan wal aslu fit taharah wal ma'. Ya. Dan asal ataupun yang digunakan untuk taharah adalah air. Jadi kecuali kalau fa in kanatin najasatu fil ardi yusabbu 'alaiha al-ma'. Dan apabila najis itu dia berada di tanah ataupun di lantai kita, maka hendaklah disucikan, ya, atau dituangkan air, disiram menggunakan air untuk mensucikannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa in kana fi ghairiha, maka dan apabila selain daripada tanah, maka hendaklah dicuci. Misal seperti di pakaian, celana ataupun yang lainnya, ya, maka yang kita gunakan untuk sholat, ya, kita cuci. Kalau di lantai atau di tanah, maka dengan disiram. Wallahu a'lam bishawab. Ataupun di tanah, ya, wallahu a'lam. Ya, hal ini sebagaimana yang kita sudah ketahui daripada pembahasan terkait cara menghilangkan najis, atau ya, cara menghilangkan najis, diantaranya seperti yang disebutkan dalam hadis Arabi yang dia kencing pada pojok masjid, ya, di zaman Nabi SAW. Baik, maka ini syarat yang kelima, yaitu izalatun najasa, harus hilang najis atau bersih dan suci daripada najis. Baik, kemudian asyatus sadis, syarat yang keenam, yaitu satrul aurah, tertutupnya aurat. Ya, jadi tertutupnya aurat. Jadi aurat itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditutup. Itu aurat, sesuatu yang secara syariat diperintahkan wajib untuk ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Dan tentunya dianggap buruk apabila dia nampak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan seorang atau merasa malu apabila dia tertampak atau dia tampak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi zaman kita sekarang orang sudah tidak malu lagi, ya, menampakkan aurat. Wallahu a'lam bishawab. Pada asalnya manusia itu di atas fitrah, mereka kan malu menampakkan sesuatu yang tidak layak untuk ditampakkan. Itu pada asalnya. Manusia itu sesuai dengan fitrah. Tapi kemudian dihiasi oleh syaitan, maka mereka kemudian melupakan atau mereka meninggalkan agama fitrah Islam ataupun fitrah mereka pribadi, ya. Mereka melupakan atau mereka meninggalkan disebabkan karena bisikan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Bahwasanya wahai bani Adam, ambillah zinah kalian. Khudhu, ambillah zina, itu perhiasan kalian. 'Inda kulli masjidin, yaitu setiap kali inda kulli masjidin itu dimaknai dengan yaitu inda kulli shalah, yaitu setiap kali kalian mau pergi ke masjid untuk melakukan sholat. Jadi inda kulli masjidin, yaitu maksudnya inda kulli shalah, pada setiap sholat yang kalian lakukan. Allahu a'lam bishawab. Maka di sini dia meliputi sholat wajib, sholat sunnah, sholat wajib maupun sholat sunnah. Allahu a'lam bishawab. Oleh karenanya kata Syekh, wa lihada man shalla wa huwa 'arin laisa 'alaihi thiyabun fa salatuhu batilatun bi ijma'i ahli al-'ilmi illa idza kana faqidan laha. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, oleh karenanya barang siapa yang dia setelah sholat sedangkan dia dalam keadaan telanjang, artinya dia tidak berpakaian, terbuka auratnya,
laisa alaihi thiyabun, ya, tidak ada pada dirinya pakaian, maksudnya telanjang, ya, tidak tertutup auratnya, maka fasolatuhu batilatun, maka salatnya tidak sah, batal. Ya, ini berdasarkan ijma' ahli ilmu, ya, merupakan ijma' para ahli ilmu. Illa idza kana faqidan laha, kecuali kalau dia tidak memiliki, faqidan di sini artinya dia tidak punya pakaian sama sekali. Ya, dia tidak punya pakaian sama sekali. Misal kalau dia punya sapu sarung, tapi kalau dia harus usaha dulu. Kalau usaha dulu, ya. Kalau tidak ada baru dia melakukan dengan apa yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jadi kalau ada orang dia sholat dia tidak menutup auratnya, maka tidak sah sholatnya. Misal contoh, ini sering terjadi. Orang biasanya sholat pakai pakaian yang yang misal contoh seperti dia pakai pakaian yang pendek, laki-laki lah, ini laki-laki. Terus dia pakai celana jeans biasanya. Jeans itu biasanya kalau dia ruku atau dia sujud pantatnya kelihatan. Maka ya kan sering. Hah? Apa itu? Iya, seperti itu. Itu tidak sah sholat. Kenapa? Karena tidak tertutupkan aurat. Nah, dia harus mencari pakaian yang yang betul-betul ketika dia ruku, sujud. Kalau dia sudah tahu bahwasanya pakaian itu akan terbuka ketika dia ruku atau ketika dia sujud, ya, maka ya dia harus Dia harus berusaha mencari pakaian yang lain untuk menutupnya, seperti sarung dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada sama sekali dan dia cuma memiliki itu, baru dia pakai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dia sudah tahu akan terbuka, dia tetap menggunakannya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak tertutupnya aurat. Ya, jadi auratnya tidak tertutup, maka tidak sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini banyak terjadi. Di tengah, ya, kaum muslimin. Mereka tidak memperhatikan pakaian mereka ketika mereka hendak sholat. Padahal Allah perintahkan, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah zinah kalian, pakaian kalian. Maksudnya 'inda kulli masjidin, yaitu ketika hendak sholat. Setiap kali sholat, ya. Sholat di sini maksudnya sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik, ya. Begitu juga telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ha'idin illa bi khimarin." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang yang wanita yang sudah haid kecuali menggunakan khimar. Khimar maksudnya dia harus tutup auratnya. Ya, khimar kerudungnya. Khimar di sini adalah kerudung. Baik di rumah maupun di di luar maupun di rumah yang tertutup, tetap dia harus menggunakan khimar. Nah, hadis di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar." Itu dia harus menutup auratnya, yaitu kecuali wajah. Wajah. Baik, ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan. Baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wal mar'atu, kata Syekh Abdul Razak, ini penjelasan Syekh, ya, pengembangan daripada hadis ini. Beliau mengatakan wal mar'atu tughatti badanaha kullaha, ya, fi sholati illa wajhaha. Bahwasanya seorang wanita itu hendaklah dia menutup badannya secara keseluruhan, ya, di dalam sholat kecuali wajah. Jadi beliau berpendapat di sini cuma wajah saja. Wajah saja yang boleh ditampak. Wajah saja, badan semua tertutup. Berarti di sini apa? Tangan pun harus tertutup. Ya, kecuali wajah. Tapi ada pendapat para ulama yang mengatakan wajah dan telapak tangan itu boleh. Sebagian para ulama berpendapat seperti itu. Tapi di sini beliau kemudian berpendapat bahwasanya wal mar'atu tughatti badanaha kullahu fi sholati illa wajhaha. Bahwasanya seorang wanita dia harus menutup badannya secara keseluruhan dalam sholat yang dia lakukan kecuali wajahnya saja, ya.
Wa idza kanat bi hadratir rijali ajanib, dan apabila di situ ada seorang laki atau para laki-laki ajanib, yaitu laki-laki yang bukan mahramnya, fa innahu hatta al-wajh, sampai dengan wajah kata beliau, ya, maka yughatta, maka ditutup semuanya berdasarkan dalil-dalil adillatil katsirah kata beliau, berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak, ala wujubit taghtiyatil mar'ati wajha, yaitu yang menunjukkan wajibnya seorang wanita menutup wajahnya jika kana bihadratir rijalil ajanib, apabila ada laki-laki yang bukan mahram. Misal contoh seperti dia sholat di masjid yang tidak ada apa? Pembatas satir, ya, pembatas seperti kita ini ya. Kalau tidak ada seperti itu, maka kata beliau, ya hendaklah apa? Dia tetap menggunakan apa? Cadar, ya, menutup wajah. Wallahu a'lam bishawab. Dia tetap menggunakan cadarnya. Kalau kita di sini menggunakan cadar, tetap tutup wajah. Ya, kecuali kalau apa namanya? Tidak ada laki-laki yang bukan mahram, baru dia boleh buka. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada laki-laki yang di situ di tempat terbuka, ya, yang mana di situ banyak laki-laki yang bukan mahram atau ada kemungkinan wajahnya akan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka dia tidak boleh membuka wajahnya. Kata beliau, sampai wajah pun harus ditutup ketika dia sedang sholat. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Dan ini juga bisa dibawa kepada hukum terkait dengan apa? Masker itu ya. Misal contoh seperti pandemi kemarin, ya, menutup wajah itu kan hukumnya makruh ya. Allahu a'lam bishawab. Illa bihajat, kecuali ada hajat kebutuhan, maka baru dia boleh. Allahu a'lam bishawab. Ya, laki maupun perempuan ketika sholat menutup wajah itu hukumnya makruh, kecuali ada hajatnya, kebutuhannya. Allahu a'lam bishawab, baru boleh. Allahu a'lam bishawab. Seperti pandemi kemarin, maka kita sholat menggunakan masker. Sholat menggunakan masker. Atau misal contoh seperti kita pilek atau kita flu dan sebagainya, khawatir orang lain tertular, maka kita pakai masker. Ini hajat, kebutuhan, untuk menghindarkan saudara kita daripada apa? Satu kemudharatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini syarat yang ke-6, yaitu tertutupnya aurat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian asyatus sabi', yaitu syarat yang ke-7, dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya apa? Sesungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, bahwasanya terhadap apa namanya? Ya, salat itu atas orang-orang yang beriman itu kitaban mawquta, sudah ditetapkan waktunya. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya salat itu apa namanya? Sesungguhnya ibadah itu dia terikat dengan waktu. Ibadah itu dia terikat dengan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang dia sholat belum masuk waktu, ya maka tidak sah sholat. Ya, ibadah itu dia terikat dengan waktu. Ya, ibadah itu harus dilakukan pada waktunya. Apabila keluar daripada waktunya atau sebelum waktunya, ya, atau belum masuk waktu atau sudah keluar daripada waktunya, maka dia tidak sah ya. Kenapa? Karena dia harus pada batasan-batasan waktu yang sudah ditentukan. Allahu a'lam bishawab. Kecuali ada uzur. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang menunda-nunda, misal ya dia tidak memiliki uzur, dia menunda-nunda sholat sampai keluar waktu. Misal sholat zuhur sampai sudah azan asar baru dia nak sholat, maka tidak sah sholat tersebut. Kata para ulama, ya, apakah dia harus tetap sholat atau yang benar dia tidak boleh sholat? Dia tidak sholat. Yang ada taubat untuk dia saja. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah, sudah keluar dari waktunya. Kecuali kalau ada uzur, misal dia lupa, dia bersafar. Wallahu a'lam. Kalau dia lupa, dia kira dia sudah sholat zuhur, ternyata sudah masuk waktu asar, dia ingat saya belum sholat zuhur. Subhanallah, maka boleh dia ganti. Atau dia tertidur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, atau dia tertidur, misalnya dia tertidur bangun di waktu asar, ya, tidur ya sebelum zuhur, misal dia tidur sebelum zuhur, niatnya tidur sebelum zuhur, qailulah sebentar untuk waktu zuhur, ternyata dia tertidur sampai asar,
Dia tertidur sampai asar. Dia bangun sudah asar. Maka yang dia harus lakukan adalah apa? Dia mengganti sholat tersebut, zuhur tersebut. Ya, Allah malam bisa tidak ada uzur, atau dia bersafar, atau dia sedang sakit, maka boleh dia mengakhirkan Allah malam sholat. Jadi seperti itu. Baik, para ikhwan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menunda-nunda, sedangkan dia tidak memiliki uzur sedikit pun, maka di sini apa? Yang ada bagi dia adalah bertobat. Allah alam. Dan sholat, kalau dia sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Yang ada bagi dia cuma tobat. Ya, ini pendapat yang kami pilih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Para ikhwan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh, maksud daripada ayat ini ayat laha waktun muayyanun, bahwasanya sholat itu dia memiliki waktu yang khusus. Ya, la tusalla qablahu wa la tusalla ba'dahu. Bahwasanya sholat itu tidak dilakukan sebelum masuk waktu, juga tidak boleh dilakukan sesudah selesai waktu tersebut, tidak boleh. Jadi dia harus dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan secara syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwasanya tegakkanlah, dirikanlah salat liduluki syams, ya, ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ya, maka di sini dijelaskan ya sejak apa namanya duluki syams itu. Coba lihat terjemahannya dalam surat Al-Isra ayat 78. Coba. Sejak Al-Isra. Coba ambil Quran sini, lebih hati-hati kita pakai surat Al-Isra. Allah musta'an. Baik. Baik. Surat Al-Isra tadi ayat berapa? 78 ya. Baik, surat Al-Isra ayat 78. Baik. Para ikhwan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman bahwasanya apa? Ya. Yaitu salah. Kelewat, subhanallah. Baik, Allah berfirman apa? Bahwasanya aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwasanya dalam ayat 78 itu Allah berfirman, yaitu apa? Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir ya sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat sejak matahari tergelincir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia tergelincir ke arah apa? Ke arah barat ya. Yaitu sejak zuhur sampai dengan datangnya apa? Malam ya. Ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr, dan Allah khususkan di situ salat subuh. Salat subuh fajar ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini sudah ditetapkan waktu ya. Ada batasan-batasan waktu. Maksudnya dari ayat ini menjelaskan tentang waktu salat. Waktu salat yaitu dimulai dari apa?
tergelincirnya matahari ke arah sebelah barat, yaitu dimulai dari zuhur sampai dengan datangnya malam, maghrib, isya, baru setelah itu Quran al-Fajr. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fas-shalatu tuqamu li waqtiha. Salat itu harus ditegakkan pada waktunya, ya. Ya, waqad jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amahu bis-shalat. Bahwasanya apa? Bahwasanya Jibril alaihissalam, ya, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini ketika beliau mengimami Nabi, beliau ajarkan waktu-waktu salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahwasanya di sini disebutkan dalam hadis wa shalla fi awwalil waqti fi shalawatil khams. Bahwasanya Jibril mengimami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal waktu. Jadi di awal waktu zuhur, di awal waktu asar, di awal waktu maghrib, di awal waktu isya, sampai di awal waktu subuh. Ya, di awal waktu subuh. Setelah itu Jibril datang lagi. Jibril alaihissalam, ya, mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir waktu. Ya. Di akhir daripada waktu salat, yaitu di akhir waktu zuhur, di akhir waktu asar, dan di akhir waktu maghrib, isya, dan subuh. Maka kemudian beliau mengatakan, Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, hadza waqtul anbiya'i min qablik. Inilah waktu-waktu salat nabi-nabi sebelum kamu. Ya, al-waqtu fima baina hadainil waqtain, yaitu waktu, ya, yaitu dia ada pada dua waktu ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hadainil waqtain. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir. Jadi awal itu kapan masuk waktu salat zuhur dan kapan berakhirnya waktu zuhur. Begitu juga waktu asar dan waktu sampai dengan waktu subuh. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, fas-shalatu tusalla fil waqti. Salat itu harus dilakukan pada waktunya, baik di waktu awal ataupun waktu akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau diakhirkan, ya, misal ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, ya. Jadi kalau mengakhir-akhirkan, kata para ulama, ini ya makruh ataupun tercela, kadang bisa jatuh ke dalam, ya, karena dia khawatirkan dia mengakhir-akhirkan sedangkan dia tidak memiliki uzur, ternyata sampai keluar daripada waktu. Allahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memang yang paling utama adalah salat di awal waktu. Kecuali misal contoh seperti zuhur, ada sunnahnya, misal kalau panas, ya, boleh agak diakhirkan, misal sampai tunggu sampai matahari agak turun dan dingin. Allahu a'lam bishawab. Ini ada sunnah-sunnah yang kemudian membolehkan kita mengakhirkan. Allahu a'lam bishawab. Bisa juga contoh seperti, ya, ketika kita misal kita memiliki utur-utur yang lain. Allahu a'lam bishawab. Baik, nanti itu insyaallah kita bahas pada pembahasan fikih, ya. Maka fas-shalatu tusalla fil waqti. Ya, kata beliau wal aula an tusalla fi awwalil waqt. Yang utama adalah hendaklah salat itu dilakukan di awal waktu, ya. Illa fi salatidz zuhri, kecuali pada salat zuhur, kata beliau. Ya, idza ishtaddal har, yaitu apabila panas itu terik. Ya, apabila panas itu terik, sebagaimana telah datang dalam hadis, ya, dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya beliau mengatakan idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah. Ya, apabila panas itu terik, ya, panasnya terik, misal contoh seperti ketika membahas ini memberikan contoh kita di bulan Ramadan. Ya kan, pernah di bulan Ramadan itu kita kena angin panas. Panas kan, sampai pakai kipas pun tidak mempan. Sore agak mau dekat-dekat asar gitu baru dingin. Apalagi kita di sini, ya, kan kita di sini kan, kalau pohon sore matahari baru terhalang sedikit, ya, baru agak dingin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau masih pas awal-awal itu panas waktu bulan Ramadan, contoh, ya, wallahu a'lam bishawab. Maka kecuali pada sholat zuhur, ya, apabila panasnya terik, maka ada sunnahnya kita boleh, kata Nabi SAW, idza ishtaddal har, yaitu apabila panasnya terik,
Maka fa'abridu bis shalah, maksudnya fa'abridu bis shalah yaitu apa? Tunggu, ya, boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan, tunggu waktu yang agak dingin. Waktu yang agak dingin yaitu apa? Biasanya jam-jam 2 gitu kan. Kalau zuhur atau jam 2, jam 1 itu masih panas ya biasanya. Jam 2 ya kan? 1 jam sebelum asar biasanya. Wallahu a'lam. Maka itu ada sunnahnya. Ada sunnahnya. Kalau kita punya lingkungan, bisa kita terapkan itu ya. Bisa kita terapkan. Misal kalau antum tinggal di sekitar sini semua, bisa kita terapkan hal itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau jauh-jauh seperti ini, ya khawatirnya fitnah karena masyarakat belum paham tentang masalah ini. Masyarakat belum paham dengan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Maka maksudnya daripada fa'abridu bis shalah ay akhiruha qalilan, yaitu akhirkan sedikit ya, hatta ya tankasira ya shiddatu hararati syamsi, yaitu maksudnya apa? Hingga apa namanya ya, sudah mulai apa ya, apa namanya sudah mulai hilang ya panas ya, atau teriknya panas matahari tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka bahwasanya apa ya, kata Nabi, fa inna shiddatal har min fai jahannam, karena apa namanya panasnya panas ya, daripada panas matahari itu termasuk kategori atau panas ya, yang terjadi dari panas matahari itu ataupun teriknya panas matahari itu termasuk daripada jilatan api neraka, api jahanam. Allahu a'lam. Maka Nabi ajarkan kepada kita untuk caranya adalah dengan kita mengakhirkan sedikit. Allahu a'lam bishawab. Baik, adzan dulu. Adzan dulu. Allahu Akbar.
Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi terkait dengan salat zuhur ya. Kalau panasnya terik maka ada sunnah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ya sedikit mengakhirkan daripada waktu zuhur itu ya untuk menunaikan salat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian begitu juga ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait salat keutamaan daripada mengakhirkan salat Isya. Keutamaan daripada mengakhirkan salat Isya. Ya, jadi ada riwayat ya yang sahih daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan apa? Keutamaan daripada mengakhirkan salat Isya, agak dimalamkan dikit itu ada keutamaannya. Ada keutamaan mengakhirkan salat Isya atau agak dimalamkan dikit ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kecuali kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan illa idza kana fi ta'khiri masyaqqatun, kecuali kalau mengakhirkan salat Isya itu terdapat masyaqqah, kesulitan. Maksudnya kesulitan bagi siapa? Alal musallin, bagi jamaah. Ya, misal contoh ada jamaah yang pengen ya sholat agak disegerakan banyak, mereka disebabkan karena mungkin mereka ingin istirahat lebih awal gitu kan, besok kerja lagi ya kan, seperti itu. Allah alam bishawab. Kan seperti itu ada ya. Ada sunnah boleh mengakhirkan ya waktu atau agak dimalamkan sholat Isya dan memiliki keutamaan. Tapi itu pun kata Syekh ya, kecuali kalau hal itu boleh dilakukan jika tidak ada kesulitan bagi orang-orangnya atau jamaah yang mau sholat. Kalau jamaahnya ya, mayoritas seperti di masyarakat kita, mayoritas kan pengen istirahat awal karena mereka biasanya pagi sudah harus berangkat kerja ya, maka afdolnya dilakukan di awal waktu. Wallahu a'lam. Baik ya, seperti itu. Baik ya. Para ikhwan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syarat yang ke-7. Kemudian syarat yang ke-8, istiqbalul qiblah, menghadap arah kiblat. Jadi harus menghadap arah kiblat. Maksudnya kiblat di sini adalah Ka'bah. Ya, yaitu Baitullah. Menghadap ke arah Baitullah, yaitu Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ya, dan arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, itu Ka'bah. Maka ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan menghadap kiblat itu hukumnya fardu bagi seorang yang salat. Allah a'lam bishawab. Dan dia merupakan syarat sah daripada salat. Ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi seorang sahabat, kepada seorang sahabat, "Idza qumta ila shalat fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berdiri untuk melakukan salat, maka sempurnakan wudu dan ya menghadap ke arah kiblat. Maksudnya ke Masjidil Haram, Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, itu syarat yang ke-8. Kemudian syarat yang ke-9, dan ini syarat yang terakhir, yaitu apa? An-niyah, yaitu niat salat. Wallahu a'lam bishawab. Dan niat itu tempatnya di hati. Niat salat. Ya, niat salat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terkait dengan masalah niat ini kita sudah bahas. Apakah harus meniatkan terkait secara spesifik salat tersebut, ataukah cukup dengan niat salat wajib pada waktu tersebut? Saya ini meniatkan salat wajib pada waktu ini, misal adzan berkumandang untuk pergi ke masjid, saya niat salat wajib pada waktu ini. Baik. Para ulama mengatakan ini terkait dengan pembahasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kita bahas dalam syarah Arba'in An-Nawawi. Sudah kita bahas ya. Baik. Ada dua pendapat di situ, tapi pendapat yang lebih selamat dan lebih hati-hati adalah cukup dengan seorang meniatkan
Sholat wajib pada waktu tersebut saja sudah cukup. Allah alam. Misal contoh antum dari rumah, antum langsung niatkan saya mau sholat wajib berangkat. Tidak harus meniatkan sholat isya, sholat maghrib, sholat asar, sholat zuhur atau sholat. Kalau antum bisa seperti itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau antum menghadirkan niat sholat wajib pada waktu tersebut, di waktu tersebut, maka sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Bahwasanya sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat, dan seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, sesuatu yang dia niatkan yaitu apa yang ada di dalam keinginan hati. Ya, keinginan hati. Ya, azmul qalbi. Itu kehendak hati untuk melakukan sesuatu amalan perbuatan. Itulah niat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya niat di sini untuk tujuannya untuk apa? Ya, fungsi daripada niat itu kan untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Untuk membedakan sholat wajib dengan sholat sunnah, atau antara wajib yang satu dengan wajib yang lain, atau membedakan antara ibadah dengan adat. Itu fungsi daripada niat. Ya, makanya di sini niat itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, kemudian tidak ada lafaz-lafaz tertentu terkait dengan masalah niat ini. Ya, tidak ada lafaz-lafaz tertentu. Usolli fardhal maghrib nawaitu atau nawaitu apa dan sebagainya, itu tidak ada. Ya, cukup meniatkan dalam hati saya sholat zuhur lillahi ta'ala sudah cukup. Saya sholat asar lillahi ta'ala sudah cukup. Tidak? Allah a'lam bishawab. Ya, kalau ada yang mewajibkan harus hafal niat seperti ini, modelnya redaksinya seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat sholat, tapi mereka tidak pernah meriwayatkan satu riwayat pun terkait dengan lafaz-lafaz niat. Wallahu a'lam bishawab, atau redaksi niat. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya? Maka niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan melafazkan niat itu termasuk perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak ada dasarnya. Kalau seandainya ada orang mengatakan bahwasanya seorang ulama ini berpendapat boleh melafazkan niat, aina Nabi? Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Posisi Nabi di mana dalam ibadah yang antum lakukan itu? Ingat bahwasanya ijtihad ulama itu bukan dalil. Ya. Yang menjadi dalil dasar dalam melakukan satu aktivitas ibadah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah. Seperti itu. Baik ya. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi melafazkan niat itu termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian ad-darsus sabi arkanus shalah. Pelajaran yang ke-7 insyaallah pada pembahasan berikutnya itu terkait dengan rukun salat. Terkait dengan rukun salat. Baik ya. Jadi kita sudah dapat ada 9 ya syarat salat. Syarat sahnya salat. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua akal. Yang ketiga sudah tamyiz. Ya, sudah tamyiz. Kemudian apa namanya? Raf'ul hadath, izalatun najasa. Apa namanya? Raf'ul hadath, izalatun najasa. Kemudian apa? Istiqbalul qiblah, satrul aurah, ya kan? Kemudian apa? Baik. Yang kelima itu izalatun najasa ya. Yang kelima Yang pertama apa? Islam. Yang kedua berakal. Kemudian yang ketiga tamyiz, yang keempat raf'ul hadath, yang kelima izalatun najasa, yang keenam satrul aurah, ya kan? Yang keenam satrul aurah. Kemudian yang ketujuh masuknya waktu, dukhulul waqt. Kemudian yang kedelapan apa? 8 itu istiqbalul qiblah. Yang terakhir yaitu niat. Allah bisa. Baik, pembahasan kita berikutnya insyaallah kita masuk pada arkanus shalah, yaitu rukun-rukun daripada salat. Baik, kita cukupkan sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada kita sudahi. Oh ya,